Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Mulyawan. Saat ini posisi saya ada di Surabaya. Tugas daripada gereja, saya boleh melayani di Wiria di Surabaya. Luar biasa. Di kiri kanan ini apartemen saudara. Kolam renangnya ada 3. Kalau tidak ada kegiatan, kita berenang saja. Ada, amin. Biar kita sehat, Tuhan dimuliakan. Amin. Sudah siap diberkati? Tekan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan kau berikan buat setiap kami Bapak untuk boleh menikmati firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, untuk kudus dan kuasa darah-Mu, berkati setiap mereka yang mendengar Tuhan dimanapun mereka berada. Biar penyertaan-Mu ada menjadi yang berkati. Serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami siap dengan kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai dengan 22. Saudara sudah ketemu? Amin. Saya bacakan buat saudara. Firman-Nya berkata, judul perikop adalah Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melempari garam itu ke dalam serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Luar biasa saudara. Kalau sepintas daripada ayat ini kita melihat, ya ini ayat yang biasa, ayat mujizat. Air ditahirkan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang kusta ditahirkan. Saudara, ini sepertinya mujizat-mujizat yang biasa kita lihat dan kita pelajari. Tapi hari ini ada sesuatu yang hampir luput kita tidak lihat. Suatu hal yang luar biasa. Apa saudara? Kalau lihat, Yeriko di sini, berkatalah penduduk kota ini baik, tapi banyak, tetapi airnya tidak baik. Airnya tidak baik, sering terjadi keguguran bayi. Saudara, sebenarnya tempat itu adalah kota itu, Yeriko itu adalah kota yang dikutuk. Pada zaman Yosua mengutuk kota itu. Hari ini mereka datang dan minta Elisa untuk memberkati air yang terkutuk itu. Saudara, kita tahu siapa Elisa. Elisa adalah bujang daripada Elia. Baru saja Elia naik ke surga. Ini Elisa itu bukan nabi, Elisa itu bukan muridnya, Elisa itu bujangnya. Tapi mereka menghargai Elisa. Elisa adalah wakil, Elisa adalah pengganti daripada Elia. Mereka menghargai dan mereka minta Elisa untuk memberkati. Saudara, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Sikap kita terhadap hamba Tuhan, sikap kita kepada hamba Tuhan, itu menentukan saudara diberkati atau saudara tidak diberkati. Kok bisa hamba Tuhan, Pak? Hamba Tuhan kan manusia. Saudara, relevansinya itu ada luar biasa. Kita melihat mereka menghargai Elisa. Mereka menghargai Elisa. Mereka tidak melihat Elisa itu bujangnya. Elisa itu bukan nabi. Elisa itu bukan, kalau kita lihat di sini bukan teolog, bukan apa. Tapi Elisa ini dipakai untuk menggantikan Elia dan mereka meresponi. Itu yang terjadi. Ingat firman Tuhan Roma 13 ayat 1. Tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak datang daripada Allah. Semua pemerintahan itu datang daripada Allah. Jadi kalau Elisa bisa menggantikan Elia, kita sebagai jemaat, kita sebagai murid, kita sebagai jemaatnya, kita tunduk, kita taat atas perintah daripada yang di atas. Ada amin? Dan mereka menghargai Elisa. Mereka respon. Mereka punya problem. Mereka datang pada Elisa.
Jadi, padahal status daripada tanah mereka itu terkutuk. Kita lihat Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya. Yosua bersumpah, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi Yeriko, kota Yeriko itu kota yang dikutuk. Untuk bisa membangunnya, dia harus korbankan anak sulungnya, dan dia harus anak bungsunya untuk memasang pintu gerbangnya. Itu Yosua mengutuk kota Yeriko. Jadi dengan kata lain, kota mereka memang terkutuk. Mereka memang kutuk oleh Yosua untuk tidak dibangun kembali, dan mereka membangun kembali. Padahal kita melihat waktu kutuk itu, syarat itu sudah dilakukan, digenapi di dalam 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Firman-Nya berkata, pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa. Membangun kembali Yeriko dengan membayar nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayar nyawa Segub anak sulungnya. Anaknya yang sulung. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Yosua bin Nun. Saudara, jadi dengan kata lain, kota mereka berkata air kotanya bagus, letaknya bagus, tapi airnya nggak bagus. Banyak keguguran bayi, banyak kematian di situ. Karena tempat itu ada tempat yang sudah dikutuk oleh Yosua. Dan untuk bisa membangun anak sulung, anak bungsu, itu korbannya. Padahal mereka sudah melakukan korban seperti apa yang diperintahkan oleh Yosua. Tapi kenyataannya tempat air itu masih tidak baik. Saudara, perhatikan saya. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah diterima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali tanpa kita sadari, ada hal yang menghambat kenapa kita tidak diberkati. Kenapa usaha kita seperti terkutuk. Bayi keguguran, artinya apa? Istilahnya harusnya melahirkan dan menghasilkan, harusnya melahirkan dan menjadikan anak. Harusnya perusahaan kita menghasilkan benefit, menghasilkan keuntungan buat perusahaan, tapi gagal, tapi berantakan, tapi tidak berhasil. Itu yang terjadi. Mungkin ada satu hal, mungkin ada hal kecil di sini yang luput daripada kita. Apa yang terjadi? Hargailah hamba Tuhan. Hargailah hamba Tuhan. Saudara, ini judul khotbah saya pada saat kesempatan hari ini. Hargailah hamba Tuhan. Saudara berkata gini, oh ini pendeta lagi berbicara, lagi komplain, lagi marah-marah, minta dihargai. Saudara maaf, saudara menghargai hamba Tuhan, itu bukan buat saya, saudara. Saudara menghargai Tuhan, saudara menghargai hamba Tuhan, itu untuk saudara sendiri. Ya, bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Yang menjadi hambatan seringkali. Kalau saudara tidak mau menghargai hamba Tuhan, it's okay. Tidak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Jangan berbicara yang jelek. Atau saudara berkata, masih muda lah, kurang urapan lah, siapa dia, segala macam. Saudara, siapa si Elisa? Dia bujang. Dia bukan nabi. Tapi Elia pilih dia. Tuhan pilih dia. Hargailah pilihan Tuhan. Gara-gara perkara sepele seperti ini, bisa-bisa usaha kita, bisa-bisa toko kita, pabrik kita, bisa-bisa pekerjaan kita terhambat dan tidak diberkati. Keguguran bayi, artinya apa? Tidak menghasilkan seperti apa yang kita inginkan. Saudara, ini Pak, bagaimana mungkin Pak menghargai hamba Tuhan? Kita itu menghargai hamba Tuhan kok buat kita Pak, bukan buat pendeta Pak. Yang sudah jelas kita menghargai hamba Tuhan buat pendeta. Saudara menghargai hamba Tuhan. Itu artinya saudara kepentingan bukan untuk saya. Menghargai hamba Tuhan bukan untuk hamba Tuhan semata-mata, tetapi untuk saudara juga.
Itu yang luar biasa. Itu yang kita melihat. Coba kita lihat firman Tuhan. Mana Pak ayatnya? Kita lihat mana ayatnya Pak. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi dengan kata lain, Tuhan berkata, kalau kita memberikan segala sesuatu kepada manusia yang hina ini, saudara melakukannya untuk Tuhan. Ini saya berbicara bukan kepada hamba Tuhan. Saudara, ini berbicara kepada orang yang hina. Orang yang tidak punya apa-apa. Orang yang kekurangan. Saudara menghargai mereka. Saudara menghargai dia. Saudara melakukannya bukan untuk manusia itu. Saudara melakukannya untuk Tuhan. Itu untuk manusia saja yang hina. Sekarang kita lihat. Kalau untuk hamba Tuhan. Kita lihat Matius 10. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara, ini yang terjadi. Jadi dengan kata lain, itu feedback. Saudara pernah main yoyo, dilempar, dapat, dilempar, dapat, dilempar, gitu kan. Jadi dengan kata lain, saudara menghargai firman Tuhan, sama juga saudara menghargai dia. Upah, saudara menghargai seorang nabi, upah seorang nabi saudara terima. Jadi dengan kata lain, ini bukan semata-mata untuk hamba Tuhan. Tetapi ini untuk dikembalikan kepada saudara juga. Saudara maaf, bagaimana kau bisa berkata kau mengasihi Tuhan? Bagaimana kau bisa berkata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Mengasihi yang kelihatan saja kau tidak bisa. Seringkali saya berkata kepada jemaat Tuhan, mereka yang konseling dan berkata, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Saudara, atau saudara berkata, saya ditipu, uang saya habis ditipu, orang berbuat jahat. Saya berkata, ampuni mereka. Apa jawab mereka? Papa tidak tahu seberapa banyak uang yang saya habis dari dia. Bapak tidak pernah tahu apa yang dia sudah lakukan buat saya. Gara-gara orang itu Pak, rumah tangga saya. Gara-gara orang itu Pak, saya melarat. Gara-gara orang itu Pak, saya banyak utang Pak. Gara-gara saudara maaf. Ampuni dia. Berkati dia. Ampuni dia dan berkati dia. Saudara berkata enak saja dia keampuni Pak. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Hukum rimba saudara. Zaman dulu. Saudara mau diberkati. Utang saudara mau lunas, pekerjaan saudara mau sukses, ikuti firman Tuhan. Saudara mau berkati mereka bukan karena saudara takut, bukan karena saudara bodoh. Saudara melakukan seperti itu karena saudara taat kepada firman Tuhan. Dan upah daripada itu. Orang itu mungkin tidak ganti saudara. Orang itu mungkin tidak bayar utang saudara. Tapi karena saudara taat kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan. Bahkan lebih daripada apa yang orang itu. Ada amin? Ya, itu hukumnya. Kalau saudara menghargai perintah Tuhan, atau kalau saudara menghargai firman Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan memberikan otoritas kepada Elisa. Dan saudara menghargai hamba Tuhan itu sebagai utusan daripada Allah. Saudara menghargai dan tidak memilah-milah siapa Elisa. Dia bukan muridnya, dia bukan imam, dia bukan dapika, dia bukan. Stop. Hargailah. Begitu saudara menghargai dia. Kita lihat. Ayat 22 tadi. Firman Tuhan di dalam ayat 22. Dan mulai sejak hari itu. Dan demikianlah ayat itu menjadi sehat sampai hari ini. Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bukankah itu berkat buat kita? Karena saudara menghargai Elisa. Coba kalau saudara berkata gini, Elisa itu siapa? Dia bukan imam, dia bukan nabi, dia bukan teologi, dia bukan.
Dan saudara tidak pakai dia, saudara tidak suruh dia, saudara tidak datang kepada dia. Akibatnya, sampai dengan detik ini, air itu akan jadi jahat, air itu akan jadi pahit, dan terus terjadi kekuburan. Dan begitu mereka menghargai Elisa, karena mereka tahu ini adalah pilihan Tuhan. Dan mereka melihat, sejak hari itu, air itu jadi baik. Tidak terjadi lagi keguguran bayi. Usaha kita, pekerjaan kita, karir kita diberkati. Amin. Itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu saudara, jangan saudara seperti mereka. Oke. Ada orang yang berkata, firman Tuhan, contohnya saudara, ada satu contohnya, ayat 23-24. Oke, 2 Raja-Raja 2, 23-24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Kurang ajar banget. Naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutukinya lah mereka dan dalam nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sanalah pergi ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ke Samaria. Lihat, ada orang-orang yang tidak menghargai. Naiklah botak, Elisa dilecehkan, dipuli, naiklah botak, naiklah botak. Kutuk mereka, mati dirajam mereka, cabik-cabik sama beruang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, tujuan kita adalah bukan untuk dihargai oleh saudara. Terserah saudara menghargai atau tidak menghargai. Saudara mau hormat atau tidak hormat, itu urusan saudara. Dan itu bukan tujuan kami. Tapi kami datang, dan kita sebagai hamba Tuhan datang untuk memberkati saudara. Dan sikap saudara, kalau saudara tidak meresponi bahwa kami atau hamba Tuhan itu memang utusan daripada Allah, saudara melecehkan karena masih muda lah, karena tidak ada ungkapan lah, karena segala macam, itu saudara rugi sendiri. Itu saudara rugi sendiri. Tapi kalau saudara respect dan meresponi, dan saudara percaya bahwa Tuhan pakai dia, maka saudara sendiri akan diberkati. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Jatuhkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Firman sudah hamba sampaikan, berkat-Mu sudah kami terima. Tiada penyertaan-Mu ada penyertai. Kalau kami sering kali Tuhan tanpa kami sadari, kami memilah-milah. Tuhan, kami melihat segala sesuatu. Kami terlalu sok pintar Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau menghargai apa yang Kau pilihkan buat setiap kami jemaat Tuhan. Dan kami meresponi dengan baik, dan kami percaya melalui hamba-Mu yang Kau utus ada berkat yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan semua negara kami dalam tangan-Mu. Pemulihan ada terjadi, negara kami dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.